Setiap perjalanan selalu dimulai dengan satu langkah. Langkah kami dimulai dari area parkir. Setelah beristirahat sejenak dan mengumpulkan tenaga, supaya perjalanan kita selamat dari pergi sampai dengan pulang, dan apa yang kita cari hari ini dapat kita penuhi. Untuk have fun-nya, marilah kita berdoa mulai. sebelum berjalan lebih jauh, kami memilih untuk berhenti sebentar. Bukan karena lelah, tapi karena ada doa yang ingin kami titipkan. Semoga perjalanan ini diberi kelancaran, dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan semoga kami pulang membawa cerita, bukan luka. Cuaca pagi itu cukup bersahabat. Langit seolah memberi izin untuk melanjutkan perjalanan. Hujan yang turun sebelumnya membuat tanah menjadi licin. Untungnya, jalur menuju lokasi sudah cukup jelas, jadi kami hanya perlu lebih berhati-hati di setiap langkah. Oke guys, setelah beberapa menit menuruni turunan yang cukup terjal, tapi jalurnya sudah ada dan juga tidak terlalu basah. Kita sudah sampai di pinggiran sungai, tinggal kita mencari spot untuk nongkrong ya, untuk kita menghabiskan waktu sambil berenang. Ini bisa dilihat di sebelah kiri, itu udah pinggiran sungai. Nah, kita masih menelusuri alur tepian sungai untuk mencari tempat istirahat yang lebih nyaman. Luar biasa. Tak lama kemudian, kami pun tiba di tepian sungai. Sebelum menyeberang, sepatu kami lepas terlebih dahulu. Air yang dingin langsung menyapa kaki, membuat rasa lelah perlahan menghilang. Kali ini langkah kami harus lebih pelan. Batu-batu besar yang licin dan arus sungai yang cukup deras membuat setiap pijakan harus dipikirkan baik-baik. Mungkin seperti itu rasanya berjalan bersama. Bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi tentang saling menjaga agar semua bisa melangkah dengan selamat. Setelah melewati beberapa rintangan, kami akhirnya sampai di spot utama.
Namun, pemandangan yang menunggu ternyata sedikit berbeda dari yang kami bayangkan. Hari itu adalah akhir pekan. Pengunjung datang dari berbagai arah, membuat spot utama dipenuhi antrian. Setelah berdiskusi sebentar, kami memilih untuk tidak memaksakan diri. Tapi pertama tadi sila Wak. Ya, jawab bisa di kenyamanan sila. Pak Alim, gimana hasil review kita ke air terjun Nguntara? Secara perjalanan trekkingnya luar biasa. Perjalanan paling yang menantang nanti lebih ke perjalanan pulang. Oh, perjalanan pulang ya? Ke Nguntara kita kan ke arah ke bawah tadi. Ya. Cuma karena melihat situasi dan kondisi dan tidak memungkinkan untuk turun, Ya. ya sehingga kita berputar arah ke air terjun yang satu. Ya. Ini yang air terjun yang ini yang belum ada namanya nih. Kalau yang di bawah Nguntara Nguntara, yang atas belum? belum. Mungkin bisa kita beri nama. Ada rekomendasi nggak kita mau buat namanya apa untuk kita publikasikan? Nguntaro. Nguntara. Kalau untuk air gimana kondisinya? Alhamdulillah sekarang debit air lumayan kecil ya. Tapi ini sudah sangat representatif untuk kegiatan seperti ini. Karena apabila cuaca turun hujan mungkin ini agak tinggi. Dan itu menyulitkan kita untuk menempuh destinasi yang Di bagian bawah ya? Oke. Kalau keindahan alamnya masih alami ya? sangat-sangat alami. Airnya aja bisa langsung kita minum. Nggak perlu lagi kita bawa air jauh-jauh ya. Sambil minum kopi, minum susu enak menikmati cuacanya. Cocok untuk kegiatan refreshing berarti ya? Cocok. Nah, cocok. Bagi mahasiswa, bagi dosen ya. Kalau untuk berkegiatan rekreasi yang jaraknya cukup dekat dengan Padang, Ya, mungkin air terjun Nguntara ini bisa jadi salah satu rekomendasi bagi mereka ya. sangat pas untuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, trekking bersama-sama. Namun yang perlu diperhatikan ke sini ya harus safety dulu, Oh, yang penting keamanan ya. keamanan. Karena ini terbawa arus, bisa jadi tanpa melalui di bebatuan ini bisa sampai langsung ke Bawah. bawah. Iya, iya. Tapi tinggal tapi semoga itu tidak terjadi ya. Semoga. Kadang perjalanan bukan tentang sampai di tempat yang paling ramai, tapi tentang menemukan sudut yang membuat kita merasa cukup. Di sini kita naik ke atas, kalau memungkinkan ke Gunung Sau. Munsau ya, Nanti paling depan. minggu depan, oke. Oh,
untuk menjaga kesehatan. Rahasianya Rahasianya, ya kita harus rajin berolahraga, nah, kegiatan-kegiatan hiking, camping, nah, di badan kita sehat. Saya udah masuk 57 umur saya, masih sanggup ke daerah ini sama anak muda kayak gini kan. Insya Allah masih sanggup. Biar coba kalau ala anak pagi itu bisa dicari tuan Pak. Jadi masa muda tuh udah ampa dekat gue gitu. Buat pengunjung yang mau datang ke air terjun dijaga sikap, terus lisannya juga kalau misalnya mau kalau bawa makanan yang berbahan non organik diambil sampah gitu, dikumpulin lagi bawa pulang lagi gitu. Jangan biarin limbah tuh terurainya tuh lama gitu. Untuk pengunjung selanjutnya kalau main ke sini lebih persiapin diri lagi. Kalau bisa Tidak cukup. kalau misalnya nggak sanggup, bisa sanggupin sebenarnya bisa. Kalau misalnya sekuatnya disanggup. Di tempat sederhana seperti ini, kami kembali diingatkan bahwa perjalanan terbaik bukan selalu tentang tujuan. Terkadang yang berkesan justru adalah setiap langkah yang kita lalui untuk sampai ke sana.